Hai Sobat Rebahan, terima kasih kalian sudah mengklik channel ini. Kali ini aku akan membahas alur cerita film yang berjudul The Room yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Sebelum mulai boleh minta supportnya ya dengan cara klik subscribe, like, share, dan juga komen ya. Langsung aja yuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan sepasang suami istri bernama Kate dan Matt yang baru aja pindah rumah ke daerah pelosok. Mereka baru aja membeli rumah besar, tapi mereka nggak tahu asal-usul rumah itu seperti apa. Tanpa membuang waktu, Kate dan Matt langsung aja membersih-bersihkan rumah. Saat membuka lemari, Kate nggak sengaja nemuin seekor burung yang jatuh ke lantai. Lalu Matt juga menemukan sebuah kunci yang bentuknya unik, tapi dia rasa nggak penting dibuang keluar. Kate yang menemukan seekor burung yang telah mati itu membawanya keluar dan menaruhnya di bawah. Bersamaan dengan Matt yang membuang barang yang tak terpakai keluar sampai membuat si Kate kaget. Lalu teralihkan pandangannya. Setelah itu dia heran kok burungnya nggak ada. Apa mungkin burungnya hidup lagi gara-gara kaget sama si Matt? Lalu tiba-tiba Matt melihat tembok rumah yang rusak. Karena penasaran dia merobek wallpaper itu dan menemukan lubang kunci yang berbentuk unik. Matt teringat dengan kunci yang dia buang tadi, seketika itu juga dia langsung mencarinya lagi. Matt memanggil Kate untuk menemaninya dan segera membuka pintu itu dan ternyata itu adalah sebuah ruangan kosong. Saat mau masuk, tiba-tiba listrik rumah itu bermasalah. Langsung aja Matt menghubungi PLN. Besoknya Mamang PLN datang dan kaget melihat ada benda yang aneh. Setelah mengecek, Mamang PLN pulang tapi sempat memberitahu Matt kalau di rumah itu ternyata bekas pembunuhan. Mendengar hal itu langsung aja si Matt mengecek di internet tentang fakta rumah itu. Karena merasa lelah, Matt langsung pergi ke ruangan itu sambil minum alkohol. Matt yang lagi mabuk langsung bilang kalau dia pingin minum 1 botol lagi. Tapi tiba-tiba botol itu beneran ada di depannya dia. Besok paginya Kate terbangun dan langsung mencari Matt. Ternyata semalam suntuk Matt meminta apa aja di ruangan itu. Dia minta lukisan dari pelukis terkenal, terus macem-macem deh pokoknya. Lalu dia meminta Kate untuk memohon apa aja yang dia mau. Awalnya Kate nggak percaya, tapi setelah Kate meminta sejumlah uang yang banyak dan itu terkabul, baru dia percaya. Matt berusaha meyakinkan Kate dan mulai mengajaknya untuk segera meminta apa aja yang dia mau, mulai dari uang, lukisan terkenal, champagne mewah. Pokoknya mereka itu hidup mewah, bergelimang harta, sampai mereka itu memutuskan untuk berhenti kerja. Tapi walaupun sudah punya segalanya, Kate tetap aja merasa ada yang kurang. Ternyata Kate sudah 2 kali mengalami keguguran dan itu membuatnya depresi. Matt mencoba menghiburnya dengan memberikan sebuah box bayi. Bermaksud mengajak Kate agar mencobanya lagi untuk memiliki anak. Tapi Kate yang sudah menyerah menolaknya dengan marah. Matt yang merasa kesal dengan perlakuan itu memutuskan untuk keluar rumah sekedar berjalan-jalan mencari angin aja. Tapi sampai di rumah dia tuh kaget menemukan Kate yang sedang berada di dalam kamar dengan seorang bayi laki-laki. Ternyata Kate pergi ke ruangan ajaib itu dan meminta permohonan seorang anak laki-laki. Lalu Matt marah kepada Kate yang telah mengambil jalan instan itu dan menyuruh Kate pergi ke ruangan untuk mengembalikan bayi itu. Sampai di ruangan ternyata mereka nggak tega dan akhirnya memutuskan untuk merawat bayi mungil itu. Di scene berikutnya ada Matt yang sedang berusaha mencari tahu tentang pembunuh itu yang bernama John Doe. Lalu Matt memutuskan untuk menemui John Doe di rumah sakit jiwa. Gak lupa dia membawa beberapa dolar yang dia minta dari ruangan ajaib itu. Ya, jaga-jaga aja buat beli bensin sama pop ice. Sampai di sana, Matt mengaku sebagai wartawan demi bisa bertemu John Doe. John Doe yang kini sudah tua telah mengetahui apa yang sudah terjadi kepada Matt. Dia menyarankan kepada Matt agar segera keluar dari rumah itu. Setelah berbincang dengan John Doe, Matt memutuskan untuk pulang. Bener kan si Babang beli bensin, tapi pas dia mau bayar, tiba-tiba uang yang di kantongnya itu berubah jadi abu. Lalu saat di rumah, dia mencoba membuang keluar sebagian uang itu dan juga lukisannya. Setelah melihat lukisannya terbakar, dia langsung mencari tahu ada apa sih sebenarnya di rumah itu. Di sisi lain, Kate belum mengetahui kejadian yang sebenarnya. Bermaksud mengajak bayinya keluar. Matt sudah melarangnya, tapi Kate nggak ngerti, jadi tetap aja dia keluar bawa bayinya. Akhirnya apa yang Matt takutkan terjadi. Bayi itu telah berubah menjadi seorang anak kecil.
Dari situ, Matt baru mulai memberitahu Kate apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa apapun yang telah diminta oleh ruangan itu akan musnah jika dibawa keluar. Tapi walau bagaimanapun dia sudah sayang sama anak itu. Anak itu dia beri nama Shane. Kate melarang Shane untuk bermain di luar dengan beralasan kalau Shane sakit. Tapi Shane tidak percaya sampai dia mencoba untuk keluar karena penasaran. Untungnya Kate cepat memergokinya. Lalu di sisi lain, Matt yang tidak suka sama Shane marah ketika melihat Shane memasuki ruangannya. Kate yang melihat itu tidak senang lalu bertengkar dengan Matt. Saat Kate dan Matt bertengkar, ternyata Shane menguping dari balik pintu dan mendengar Matt berucap kalau dia adalah anak khayalan. Rasa ingin tahu Shane semakin besar. Hingga pada malam harinya dia berjalan-jalan sekeliling rumah dan menemukan ruangan ajaib itu. Matt yang semalam tertidur di ruangan kerjanya, besok paginya menyadari ada hal yang aneh. Lalu dia membangunkan Kate dan bertanya apakah ini ulahnya Kate. Ternyata Kate juga nggak tahu apa-apa. Lalu mereka segera mendatangi ruangan itu. Ketika pintu ruangan itu dibuka, mereka kaget. Ternyata di dalam itu ada area bermain yang diminta oleh Shane, menyerupai halaman rumah mereka. Dan anehnya di situ ada salju turun. Lalu terdapat di sana ada Shane yang bermain boneka salju. Kate masih bersikap lembut kepada Shane dan bertanya apakah ini perbuatannya, tetapi tidak dengan Matt. Matt sangat marah kepada Shane sampai menariknya dengan kasar. Setelah itu dia menutup ruangan itu dan menguncinya. Matt menjelaskan kepada Kate kalau dia takut jika nanti Shane meminta sesuatu yang aneh seperti seekor naga misalnya. Lalu saat mereka sedang bertengkar, tiba-tiba John Doe menelpon ke rumah. Lalu dia kaget, ternyata seorang anak kecil yang berbicara kepadanya. Matt langsung dengan cepat mengambil alih telepon itu. Lalu John Doe bertanya kepada Matt perihal ada seorang anak kecil di rumah. Dan Matt menjawab kalau itu adalah permintaan istrinya. Dalam percakapan itu, John Doe mengaku kalau dia juga adalah anak khayalan seperti Shane dan dialah yang membunuh orang tuanya. Lalu Matt bertanya kepada John Doe bagaimana cara agar Shane tidak bisa mengalami perubahan yang cepat jika dia keluar rumah. Lalu John Doe bilang kepada Matt jika Shane ingin hidup normal, maka dia harus mengorbankan istrinya Kate atau dengan sebaliknya, dia membunuh Shane. Lalu tanpa disadari ternyata Kate menguping pembicaraan mereka. Mendengar hal itu, Kate sangat sedih lalu memutuskan untuk meninggalkan rumah. Malam harinya, Shane bertanya kepada Matt tentang keberadaan Kate. Karena Matt dalam keadaan frustasi, maka dia marah kepada Shane lalu memberitahu tentang semua kebenaran tentang Shane. Tapi setelah itu Matt sadar dan meminta maaf kepada Shane. Kate yang memutuskan pulang ke rumah sangat senang saat melihat Matt tidur menemani Shane. Lalu tanpa diduga besok paginya Shane masuk ke kamar mereka dan mengambil kunci rumah yang ada di kantong. Dia ingin membuktikan perkataan Matt malam itu. Besok paginya Matt terbangun lalu menuju ke kamar Shane bermaksud untuk membangunkannya, tetapi di sana tidak ada Shane. Saat itu juga dia mulai cemas dan langsung membangunkan Kate. Matt menemukan baju Shane yang tergeletak di bawah. Lalu Kate menemukan ada seorang laki-laki yang sedang bermain ayunan dan ternyata itu adalah Shane yang telah berubah. Saat itu juga Shane telah berubah menjadi seperti seorang psikopat. Lalu dia menodongkan pistol ke arah Matt. Ternyata diam-diam Shane juga telah mencuri pistol Matt. Matt mencoba tenang dan memberitahu Kate bahwa pistol itu tidak ada pelurunya. Tapi ternyata Shane lebih pintar. Dia telah berhasil menemukan peluru itu. Untungnya saat Shane meletuskan pistol itu pelurunya meleset. Lalu Kate mencoba menenangkan Shane. Melihat Shane yang lengah, Matt langsung mengambil kesempatan itu dan menjatuhkan tubuhnya Shane. Tapi pada saat itu juga tak sengaja kepalanya Kate terbentur meja dan dia pingsan. Ketika sadar dia melihat Matt ada di depannya. Lalu dengan segera dia menanyakan keadaan Shane. Matt memberitahu Kate bahwa Shane gak sengaja tertembak. Setelah itu dibawa keluar dan sudah menjadi abu. Dan Kate menangis mendengar hal itu. Sabar ya Mama Kate. Di scene berikutnya ada Matt yang sedang terbaring di lantai. Dia seperti baru bangun dari pingsan gitu. Nah, bingung kan? Jadi ternyata yang bersama Kate itu adalah Shane. Dia telah merubah dirinya menjadi Matt. Tentunya ya dengan bantuan ruangan itu. Lah serem amat muka lu Shane. Lalu Matt mencari Kate di sekitar rumah. Dia mencoba masuk ke ruangan itu dan mencari kuncinya tapi ternyata nggak ada.
Akhirnya dia terpaksa menjebol dinding rumah. Semongko. Di sisi lain, Shane telah menciptakan sebuah rumah hayalan yang mirip dengan rumah mereka. Kate yang belum tahu kalau itu adalah Shane mengajaknya untuk pindah dari rumah itu. Lalu Kate mulai melihat tingkah laku Matt yang gak biasa, seperti makannya belepetan, terus waktu minum dia mengunyah es batu seperti kebiasaan si Shane. Dari situ dia mulai sedikit ada rasa curiga. Tapi dia masih tetap bertingkah seperti biasa aja. Lalu ada Matt yang berhasil menjebol dinding itu, tentunya dengan melewati kabel-kabel yang riuh. Dia berhasil menemukan rumah hayalannya Shane. Di dalam rumah, saat Kate berdua dengan Shane mulai memperlihatkan perilakunya yang tidak wajar. Ternyata pada malam hari sebelum dia berubah menjadi dewasa, dia sempat melihat Kate dan Matt sedang in the hoy. Akhirnya dia mencoba merayu Kate. Mendapat perlakuan itu, Kate langsung mendorong Shane hingga terjatuh. Lalu dia baru tersadar jika itu adalah bukan Matt. Kate kabur menghindari Shane lalu bersembunyi, tapi sayangnya Shane menemukan dia. Lalu Shane membenturkan kepala Kate ke tembok yang membuat Kate sedikit tidak sadar. Akhirnya Shane berhasil memperkaos Kate. Di sisi lain, Matt berhasil masuk ke dalam rumah. Shane yang mendengar Matt masuk ke dalam lalu meninggalkan Kate. Melihat ada kesempatan, Kate akhirnya berusaha untuk kabur. Dan di saat itu juga dia dikagetkan oleh dua orang yang wajahnya mirip dengan Matt. Kate sampai tidak bisa membedakan mana Matt yang asli. Matt yang asli mulai menyadarkan Kate dengan memanggilnya Junebug karena itu adalah nama panggilan kesayangannya. Dan Shane juga ikut menyebut nama itu sambil menarik tangan Kate. Kate tidak kehilangan akal, dia langsung menyebut nama Shane dan dengan spontan Shane menoleh. Lalu dia mendorong Shane dari atas hingga terjatuh ke bawah. Langsung saja mereka berlari untuk keluar dari rumah itu, tetapi sepertinya rumah itu mempermainkan mereka. Mereka hanya berputar-putar di rumah itu tanpa menemukan jalan keluar. Ternyata itu adalah ulahnya Shane. Seperti biasa dengan bantuan ruangan ajaib itu, dia meminta rumah itu menjadi seperti itu. Untungnya Matt mempunyai ide cemerlang. Dia memohon agar dibuatkan kloningan mereka untuk mengelabui Shane. Akhirnya usaha mereka berhasil, lalu Shane tertipu. Saat itu juga dia langsung berlari dan menusukkan pisau ke arah Matt. Tetapi saat dia mulai menenangkan Kate yang sedang syok, lalu dia melihat keluar jendela ada Kate dan Matt yang asli sedang kabur. Ya elah Kate, pakai berhenti kayak sinetron aja. Akhirnya dia tersadar kalau dia itu tertipu lalu mulai mengejar Kate dan Matt ke rumah asli mereka. Dan Shane berhasil masuk ke rumah. Lalu seperti scene yang sebelumnya di mana Shane menuruni anak tangga, lalu menyerang Matt yang telah membuka pintu. Dan ternyata itu adalah rencana mereka agar Shane berhasil keluar rumah. Saat itu juga Kate langsung menutup pintu agar Shane tidak berhasil masuk ke dalam. Karena Shane berada di luar rumah, dia mulai menunjukkan perubahan dirinya. Shane memohon kepada Kate agar dibukakan pintu. Kate menjadi histeris melihat kejadian itu dan hanya bisa memandang dari kaca dalam. Terlihat Shane yang telah berubah menjadi seorang kakek-kakek. Karena gak tega, akhirnya Kate keluar rumah dan menyaksikan Shane yang telah berubah menjadi abu. Sedih banget ya. Setelah kejadian itu, Kate dan Matt memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Mereka hidup sederhana di sebuah motel. Dan di pagi yang cerah, terlihat Matt yang sedang mengunjungi Kate di dalam kamar. Matt memanggil Kate dari luar tetapi Kate-nya diam aja di dalam. Di situ terlihat dia memegang alat tes pack yang hasilnya positif hamil. Dia ketakutan, soalnya kan dia pernah diperkaos sama si Shane. Jadi kira-kira menurut kalian itu anaknya siapa? Anaknya Shane atau Matt ya? Oke, segitu aja review hari ini ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Jumpa lagi di lain waktu dengan Mama Bolo. Terima kasih.